Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan. Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat datang Bapak Pendeta Gusti bersama dengan Ibu. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, saya percaya pagi hari ini saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersatu dengan hati kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh menikmati berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, berkat sukacita dari Tuhan. Terlebih utama berkat kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat bangun pagi hari ini Tuhan, yang kami rasakan Tuhan Engkau tetap setia menjaga kami. Engkau tetap memegang tangan kami Bapa dan menopang kami Tuhan pagi hari ini. Segenap umat pada pagi hari ini, satu yang menjadi kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberkati Tuhan dengan setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Berkati anak-anak kami yang akan beribadah juga pada pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka masa depan yang cemerlang Tuhan. Engkau memakai setiap kedua orang tua mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami siap memuliakan Tuhan. Berkati pada pagi hari ini Tuhan. Dengan penyertaan Roh Kudus-Mu yang sempurna Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, yang sudah menerima sukacita Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Katakan haleluya. Come on, sama-sama kita bertepuk tangan.
Dengan nyanyian syukur kepada Tuhan, ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban bagi Raja. Mari angkat kedua tanganmu, memuji, menyembah, berdoa, haleluya, menari, melompat. Mari katakan anggur yang baru, katakan anggur baru, berkatnya. Mari semua katakan, bagi mereka yang menanti Dia. Katakan damai sejahtera, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allahku. Angkat kedua tangan, anggur yang baru, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Tuhan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Hanya jemaat Tuhan bersama dengan singer memuji Tuhan. Bisa lebih keras lagi. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. 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 Na 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 na, yeah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, ku bersorak. Orang yang diberkati telah menerima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan berdoa. Ini Tuhan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi
janji Allah bagi kaum Yehuda. Yang betul, mari firman Tuhan memuji dan menyembah. katakan, inilah saat percaya firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Semua angkat kedua tanganmu katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, 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 Tuhan setia, amin. Tuhan memberi kita sukacita pagi hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan senang pagi hari ini atas pujian kita. Silakan duduk kembali saudara yang kekasih. Amin. Apa yang kita miliki pada pagi hari ini adalah hati yang menyembah, hati yang mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau pagi hari ini. Sekarang hati kita akan renungkan setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan, bahwa tidak ada yang terbatalkan oleh setiap rencana Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang Hampa sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak dengan kami tidak membawa apapun Tuhan, tapi kami membawa hati kami Tuhan. Kirang-Mu sentuh hati kami Tuhan, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh
bersama kita bangkit berdiri. Baik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya semua daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagimu. Haleluya. Kami berikan yang terbaik, kami persembahkan yang terbaik. Haleluya. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, sembahlah Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Yerarama Shakayararamo, Shekerarama Yararama Shakayararamo, Yerama Kayararama Yararama Shakayararamo, Yerama Kayararama. Haleluya, segalanya yang ku miliki, semuanya sembah. Kami membawa Tuhan, oh God Jesus. Mari angkat wajahmu, katakan tolong. Segalanya kami memiliki Engkau, semuanya padamu, kan ku bawa yang terbaik. Sekali lagi angkat suaramu, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada jam ibadah pagi hari ini, kami datang menyembah Tuhan,
memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Bapa di sorga. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan. Pertama saya mau menyampaikan terima kasih banyak saya kepada Bapak Pendeta Adrian yang memberi kesempatan kepada saya untuk hadir bersekutu bersama Bapak Ibu di tempat ini dalam ibadah minggu ini. Hal yang sama sebelumnya itu Ibu Payung sudah memberitahu kepada saya, dan beliau tidak hadir hari ini karena mungkin ada di tempat lain dalam rangka tugas, menyampaikan kepada saya untuk mengambil bagian di tempat ini. Jadi terima kasih banyak juga kepada seluruh jemaat. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri, ya. Jadi nama saya, ini ada fotonya bertiga dengan anak saya. Saya nama Gusti Yosef, ya. Nah, ini nama saya Gusti Yosef. Ya. Istri saya Yuni, ya. Anak satu itu namanya Hana Gracia. Ya. Kami melayani Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan melalui Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ya, saya terpanggil melayani di lembaga itu sejak tahun 1988. Ya, istri saya juga di lembaga itu, dan 4 tahun lalu anak saya Hana juga menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Walaupun dia alumnus dari UM, dari jurusan desain grafis, tapi ambil keputusan untuk melayani Tuhan, di training di Jakarta, lalu ditempatkan di Bogor. Ini sedikit perkenalan, saya tinggal di Jalan Sawo Jajar. Apa? Perumahan Sawo Jajar. Ya, kami kenalan baik dengan Pak Payung dan Ibu Payung, sering sharing dan doa bersama. Ya, ini sedikit, makasih banyak dapat bersekutu dengan Bapak Ibu. Ya. Dan saya paham bahwa dalam ibadah yang dilangsungkan setiap minggu itu dalam bulan-bulan ini kan sudah ditentukan temanya, ya, yaitu tentang membangun karakter Kristus. Ya, tapi karena ini dalam rangka suasana Jumat Agung, ya, tanggal 2 April mendatang, maka tema yang saya ambil pada kesempatan ini adalah salib itu kemuliaan Allah. Ya. Salib itu kemuliaan Allah. Dan tentu dasar Alkitab yang saya ambil itu saya ambil di dalam Injil Yohanes 12 ayat 23. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi kata Yesus kepadanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, ini kata Yesus kepada mereka. Siapa itu mereka? Nah, ini yang kita harus lihat secara dalam, ya. Baik, saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam minggu-minggu ini, ya, kita sedang, seluruh gereja di muka bumi sedang dalam suasana Prapaskah, ya. Di dalam Alkitab mulai dari Injil Matius sampai Yohanes, ya, minimal ada 4 kali Yesus memberitakan
tentang kematian dan kebangkitannya. Jadi ada 4 kali Yesus menyampaikan berita tentang kematiannya dan tentang kebangkitannya ke surga. Jadi Alkitab mencatat demikian, bahwa ada Yesus sudah memberitahukan. Apa maksud daripada Yesus memberitahukan itu? Ya, ini tentu didasari dengan suatu tujuan agar murid-muridnya yang ada pada saat itu jangan kaget. Ya, jangan kaget, jangan sedih. Itu tujuan Yesus. Jadi kalau berkali-kali disampaikan itu maksudnya supaya murid-murid itu terasa kebal ya. Ya, jadi diulang. Nah, selain itu Yesus menyampaikan dengan tujuan agar apa yang sudah dinubuatkan, ya, apa yang sudah dinubuatkan dan apa yang sudah disampaikan para nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama itu digenapi. Nah ini, jadi itu ada tujuan ya. Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-murid supaya jangan kaget, jangan sedih, dan juga untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah disampaikan nabi-nabi di Perjanjian Lama dan nubuatan itu akan segera digenapi. Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan apa yang akan terjadi, bayang-bayang mana yang Yesus maksudkan? Nah ini, bayang-bayang itu dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, kita melihat tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, itu setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka semua sadar akan keberadaannya, ketelanjangannya. Dengan kondisi demikian, maka mereka berupaya untuk saling menutupi diri. Mereka mengambil daun-daunan untuk membuat dari pakaian, untuk dibuat pakaian, dan mereka harus pakai. Tetapi daun-daunan itu, pakaian itu digantikan oleh Allah sendiri dengan kulit binatang. Nah, apa yang kita pelajari di sini Bapak Ibu? Ternyata ada pengorbanan di situ demi untuk menutupi keberadaan siapa? Adam dan Hawa. Itu yang pertama. Bayang-bayang yang berikut itu ada di Kejadian 22. Nah, ayat yang ke-10 sampai 12 itu berbicara tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, Abraham mempersembahkan Ishak pada saat itu dan dia menuju ke satu tempat namanya Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak. Nah, saudara-saudara semua sudah sering dengar cerita itu kan? Apalagi di sekolah minggu kita sering diceritakan. Tapi apa yang terjadi pada waktu Ishak mau dipersembahkan? Akhirnya kan tidak jadi toh. Allah menyediakan apa? Domba. Nah, domba itu bayang-bayang daripada apa yang Yesus maksudkan akan menggenapi apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Lah, ingat juga waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir kan? Tuhan menyuruh supaya umat Israel menyembelih domba, darah dari domba itu dioleskan di tiang rumah, dan setiap darah yang dilihat di tiang rumah itu, maka malaikat Tuhan tidak akan menghukum atau tidak memberi tulah terhadap siapa yang ada di dalamnya. Maka itu dilewati. Jadi kalau Paskah dalam Perjanjian Lama itu artinya dilewati. Nah itu ya, itu. Jadi itu bayang-bayang. Nah, yang berikut itu yaitu Imamat 5 ayat 15 dan Imamat 6 ayat 6 sampai 7. Saudara kalau baca kisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, menarik sekali. Menarik. Karena di sana banyak ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Israel. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun satu ketetapan, bahwa apabila bangsa Israel itu ingin dan mau mentahirkan diri, maka dia harus menyembelih domba jantan yang tidak bercela dan tidak bercacat. Ya. Dan apa yang dilakukan? Ya, jadi jemaat pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu, ya harus menyediakan domba. Dan domba itu disembelih, darahnya itu
itu dioleskan di tanduk-tanduk mezbah. Lalu setelah itu barulah orang Israel yang mengaku dosa itu menjadi tahir. Nah ini, jadi ini gambaran-gambaran ini sebenarnya yang Yesus mau maksudkan kepada murid-muridnya supaya untuk digenapi apa yang sudah dinubuatkan. Nah, termasuk di dalam nubuat Yesaya ya. Yesaya itu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Yesaya pernah mencatat di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 itu menyangkut mengenai sebenarnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya dah? Dan kesengsaraan kita lah yang seharusnya dipikulnya. Jadi ini 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa ada satu pribadi nanti. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa yang begitu panjang. Dan sekarang Yesus akan menggenapinya. Nah, pada waktu Yesus sudah menyampaikan bayang-bayang itu dan dia segera menggenapinya, maka langkah berikutnya Yesus itu menuju ke Yerusalem. Setelah dia hidup selama 33 tahun setengah di dunia ini, dalam 3 tahun dia melayani, lalu tiba saatnya dia akan menggenapi nubuatan itu. Lalu masuklah Yesus di Yerusalem. Dia masuk di Yerusalem dan menggunakan keledai. Ya, pasti ada yang biasa nonton dia punya YouTube itu. Nah, itulah yang disebut dengan Minggu Palma atau Minggu Palem. Jadi sekarang ini Minggu Palma, Minggu Palem, hari ini. Mempersiapkan Paskah minggu depan. Nih, supaya jemaat semua paham. Ya, bangsa Israel pada waktu itu selalu merayakan Paskah. Zaman Yesus juga merayakan Paskah. Tetapi Paskah macam apa yang Yesus rayakan dan Israel rayakan adalah keluarnya bangsa Israel keluar dari mana? Mesir. Itu yang dirayakan. Jadi pada saat persiapan perayaan Paskah, Yesus juga menuju ke Yerusalem. Karena Yerusalem pada masa itu dan sampai sekarang itu adalah pusat kegiatan kerohanian dari agama Yahudi. Jadi Yesus masuk di Yerusalem menggunakan keledai, orang semua menyambut dengan sukacita. Jadi ini minggu-minggu ini sepertinya ya. Lalu orang mengambil daun palem, dihamparkan di jalan, Yesus lewati. Kalau sekarang ini mungkin istilahnya karpet merah. Baju mereka dibuka, dihamparkan di jalan, Yesus lewati. Nah, saudara-saudara, ini satu peristiwa kejadian yang sungguh-sungguh menakjubkan. Mengapa orang banyak itu datang berbondong-bondong menyaksikan kedatangan Yesus masuk di Yerusalem? Mengapa? Orang banyak itu dari mana saja? Orang banyak ini, kalau saudara baca di dalam tadi Yohanes pasal 12 ayat 23 itu kan saya di situ menyatakan tentang Yesus menyatakan anak manusia akan dimuliakan kan? Tapi kalau baca ayat-ayat sebelumnya, itu sebenarnya orang banyak berkumpul menyambut karena pengaruh nama Yesus. Nama Yesus itu punya pengaruh. Kita tahu, Alkitab mencatat 3 tahun setengah dia melayani. Pada saat dia melayani, dia mengajar tentang kebenaran pertobatan. Dia mengajar tentang Allah yang benar. Dia membuat tanda mujizat. Orang buta dapat melihat. Orang lumpuh dibuat jalan. Orang mati dibuat hidup seperti Lazarus. Nah, saudara-saudara, banyak tanda mujizat yang Yesus perbuat pada masa itu. Dan membuat nama Yesus itu dikenal di mana-mana. Jadi
Pada waktu Yesus masuk di Yerusalem, nama besar ini membuat orang terdorong untuk datang menyambut Yesus. Ya, ini supaya kita paham. Lalu, siapa lagi yang datang pada waktu itu? Karena memang ini dalam rangka penyambutan Paskah, orang-orang dari belahan kota dan daerah itu datang. Orang-orang yang beragama Yahudi pasti datang. Nah, termasuk orang Yunani. Orang Yunani datang. Tapi dia datang itu ikut bergerombol dengan orang-orang yang ada. Tapi dia ikut itu, saudara-saudara. Dia datang dengan motivasi. Hanya ikut-ikutan arus saja. Ya. Mengapa? Karena orang sudah banyak datang dan juga dia terpengaruh untuk datang. Nah, dia datang kepada Filipus. Kalau boleh saya ketemu Yesus ya. Lalu Filipus ini pikir-pikir, wah, jangan dulu. Saya mau pergi ke Andreas. Ya, ngomong sama Andreas. Lalu mungkin komunikasinya, ada orang Yunani mau ketemu dengan Yesus. Lalu, kalau begitu apa? Nah, lalu kedua orang ini datang pada Yesus. Yesus, ada orang yang mau ketemu kamu. Ini seandainya disederhanakan bahasanya ya. Nah, tapi apa jawaban Yesus pada waktu itu? Dia katakan, hari ini atau saatnya tiba, anak manusia akan dipermuliakan. Nah, ini yang dimaksud latar belakangnya tadi. Ngerti ya? Jadi ini maksud latar belakangnya. Hari ini, saat ini, anak manusia dipermuliakan. Sebenarnya apa maksud dari kalimat ini? Itu sebenarnya memberitakan bahwa dia sudah siap untuk menerima yang namanya kematian. Jadi saudara-saudara, kalau kita mendengar tentang latar belakang ini, itu adalah pengetahuan kita bahwa ini kronologinya. Tetapi peristiwa ini kan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya tak? Peristiwa ini sudah terlewati. Artinya kita sudah melewati 2000 tahun yang lalu. Makanya saya tahu bahwa kita semua di sini itu selalu merayakan Jumat Agung. Ya, seberapa usia kita, seberapa gitu juga kita rayakan Jumat Agung. Demikian juga Natal. Ya, Paskah, itu semua. Jadi ini sudah dilewati bertahun-tahun. Ya, saya mau tanya, kalau kita tertua di sini ada yang sampai 60 tahun, minimal ya 60 kali merayakan Paskah. Kan begitu logikanya ya. Kalau ada yang baru 15 tahun, ya 15 tahun itu sudah mencoba mengikuti kegiatan Paskah. Mulai dari gereja, sekolah minggu, anak orang tua mengajarkan, dan seterus bertumbuh. Jadi itu. Tapi persoalannya adalah, apakah setiap kita itu dapat memaknai? Ini persoalan. Apakah setiap kita ini dapat memaknai Paskah itu, Jumat Agung itu? Yang kita mau peringati besok itu tanggal 2 April. Apakah semua kita ini dapat memaknai dengan benar? Atau kita ini seperti dengan orang Yunani, ikut-ikutan? Ya, saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kita hanya karena ikut arus banyak orang, ikut-ikutan dan tidak mengambil satu pemahaman mendasar dalam diri kita, maka orang-orang ikutan-ikutan itulah yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu yang berteriak. Yang tadinya mengatakan, Hosana, Hosana. Dan untuk beberapa hari kemudian dia katakan, salibkan dia. Orang macam ini yang selalu ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Karena ikut rame. Apalagi kalau gereja memberi satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya entertain, orang ikut-ikutan. Dan apakah itu tujuan kita memaknai kematian Yesus dan kebangkitan Yesus? Bukan. Saya percaya saudara, kita ikut acara kegiatan Jumat Agung. Bukan ikut-ikutan. Bukan. Bukan karena orang ikut ramai dalam persekutuan, ikut nimbrung. Bukan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, resapi baik-baik makna kematian Tuhan kita itu. Resapi, renungkan baik-baik.
Jangan ikut-ikutan. Nah, oleh karena itu salib ini saudara-saudara memiliki makna yang pertama, bahwa ini adalah tanda kasih Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dan saya ini adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya. Amin. Luar biasa. Siapa kita ini tidak pantas untuk menerima. Tetapi itu yang Tuhan Allah perbuat untuk saudara dan saya. Sehingga kita ini menerima anugerah kasih Allah. Yang kedua adalah tanda pengorbanan. Saudara-saudara, Yesus itu adalah korban penebusan dosa. Seperti di dalam kitab Imamat yang saya sebut tadi, itu berbicara tentang domba yang tidak bercacat dan tidak bercela sebagai penebus dosa. Hal ini digenapi. Jadi Yesus yang korban itu adalah pengorbanan untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Amin. Ini harus dipahami supaya kita dalam rangka Jumat Agung tidak jadi ikut-ikutan, tidak sekedar ikut-ikutan. Lalu yang berikut, tanda yang berikut adalah tanda penebusan dosa. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tanda yang berikut adalah kemuliaan Allah. Ini tema. Jadi salib itu adalah kemuliaan Allah. Walaupun ada yang menghujat-hujat salib, tetapi saudara dan saya menyatakan bahwa salib itu kemuliaan Allah. Amin. Amin. Tapi begini Bapak Ibu, salib itu harus kita renungkan siang malam. Jangan pakai kalung, gantung salib, tetapi Anda tidak hidup bergantung pada salib. Bisa paham? Banyak orang yang pakai salib, menggantungkan salib di lehernya, tapi dalam saat yang sama, orang itu tidak bergantung pada salib. Ya, oleh karena itu kita tidak ingin juga seperti itu. Tetapi kita ingin agar kita benar-benar memahami bahwa hidup kita ini hidup yang harus memiliki sikap yang benar, respon yang benar, panggilan yang benar harus kita miliki. Karena kalau tidak akan kita salah jalan. Kalau demikian, apakah sikap kita yang benar? Yang pertama, maukah saudara datang di bawah kaki salib itu? Maukah saudara datang di bawah kaki salib itu? Artinya, saudara merenungkan hidup ini bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kita merenungkan diri kita bahwa kita kadang-kala sebagai bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Kita ini umat Tuhan yang selalu melanggar kehendak-Nya. Apakah kita datang di bawah kaki salib itu dan mengaku bahwa Tuhan, saya orang berdosa? Saudara, ataukah kita kebal terhadap dosa? Kita memelihara dosa. Kita berjalan di dalam dosa. Oh, jangan saudara-saudara. Karena sikap yang kedua, kita mau jalan salib. Saudara jangan sedang berjalan tetapi di dalam dosa terus-menerus. Bukankah Yesus sudah menebus saudara dan saya dengan darah-Nya yang kudus? Oleh karena itu renungkan salib itu dan jalan saliblah setiap hari. Jalan bersama Yesus. Amin. Karena jalan bersama Yesus itu yang membuat saudara damai. Membuat saudara tenang, membawa saudara sukacita. Jadi itu jalan saliblah setiap hari. Jangan sampai saudara merasa salib itu beban, jangan. Oleh karena itu jalan salib ini menjadi tantangan berat karena di situ kita akan melakukan yang ketiga, yaitu memikul salib. Saudara,
Anak Tuhan, kalau menjalani hidup ini, jangan tidak mau memikul salib. Ya, apa pengertian memikul salib di sini, saudara-saudara? Dalam menjalani hidup ini ada banyak rintangan, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan, ada banyak ujian, ada banyak tantangan. Tetapi kemenanganmu ada di mana pada saat menghadapi pikul salib itu? Apakah kita bangkit sebagai orang, sebagai pemenang, atau kita mengalami kekalahan? Nah, kalau kita mengalami kekalahan, berarti kita tidak memaknai arti daripada salib itu. Amin. Tapi kalau kita melihat salib itu adalah satu tindakan Allah yang sangat mulia, maka kita akan memancarkan kemuliaan Allah ketika kita jalan salib. Jangan rayakan Jumat Agung, Jumat Agung, Jumat Agung, Paskah, Paskah, tapi ikut-ikutan. Untuk apa? Tuhan tidak butuh kamu. Ingat ya, kalau begini sikap kita, ini sesuatu yang salah. Dan setelah keluar dari sana, ya ada peristiwa lockdown, saya rasakan sekarang ya. Saudara dan saya sedang berada dalam situasi seperti itu. Ini virus corona ada. Ya. Karena salib itu satu-satunya jalan penebusan, dan salib itu nyata. Allah menyelamatkan kita karena darah Yesus Kristus. Tanpa pengorbanan darah, kita semua binasa. Oleh karena itu saudara, ketika saya renungkan semua cara Tuhan bekerja, saya buat satu buku kecil lagi. Tantangan besar lahir dari masalah besar. Untuk buat ini tidak mudah. Saya walaupun kecil-kecil, tapi itu isi dari hati yang keluar dari pikiran. Jadi saya kasih Bapak Ibu untuk dibaca, walaupun itu bukunya kecil. Karena ini refleksi-refleksi itu. Mari sambutlah Jumat Agung, sambutlah Paskah dengan hati datang di bawah kaki salib. Dengan hati mau jalan salib. Dengan hati mau pikul salib. Dengan hati mau memberitakan salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi kebenaran-Mu tidak akan pernah berhenti. Engkau mengurapi kami semua yang mendengar kebenaran-Mu Tuhan, agar kami menjunjung salib itu tinggi-tinggi. Dalam hidup kami melihat kemuliaan Tuhan di salib itu. Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, ada sukacita dengan firman Tuhan. Amin. Mari saudara, sama-sama kita akan melakukan beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gusti atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari menikmati doa malam edisi Malam Pujian dan Penyembahan Selasa 30 Maret di channel YouTube GBI Kunci Daud. Dan mari hadir dalam ibadah Jumat Agung Jumat 2 April pukul 9 pagi bersama Bapak Pendeta Petrus Tarigan di tempat ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan ibadah perayaan Paskah Minggu 4 April pukul 9 pagi bersama Bapak Gembala Ardian Herafandi. Demikian info sepekan, tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan berakhir, tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Siap mengangkat wajah kita dan mengangkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat dari Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila
memberikan hamba-Mu kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami pengertian bahwa kami akan menyambut Jumat Agung dengan Paskah, dengan kebenaran Tuhan, dengan sikap hati yang benar. Dan kami percaya Jumat Agung tahun ini, Paskah tahun ini membuka tingkat-tingkat langit akan menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Kau pakai kami semua untuk menjadi imam-imam-Mu, untuk mencari jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Yosef dan Ibu sekeluarga. Kau pakai keluarga ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kau pakai keluarga ini Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Amin. Mujizat terjadi. Dan Amin. kami percaya setiap langkah pelayanan mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yes. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Puji syukur Tuhan. Kami beribadah pagi hari ini, kami menerima berkat-Mu, kami menerima penyertaan-Mu. Dan saat ini kami pulang, kami yakin percaya Engkau menyertai kami. Sehingga apapun yang kami butuhkan, Tuhan telah sediakan. Dan saat ini, pagi ini kami berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun berada. Percayalah, apabila saat ini engkau mengalami sakit, mengalami kurang sehat, atau mengalami kekurangan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, pulanglah dengan damai, sukacita, sejahtera, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih yang percaya telah menerima